innahu lahaqqum mithla ma annakum tantikun. Terkait al-haq ini sudah pernah kita bahas dahulu. Makanya sebenarnya luput satu ayat ini, tapi kebanyakan sudah kita bahas. Hak, kata para ulama, salah satunya Syekh Utsaimin, innahu lahaqqun itu bisa hak itu adalah Allah sendiri. Ya, Allah itu hak. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala bukan hak, tapi al-haq yang di sini itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya pengutusan, ya, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah hak, sebuah kebenaran yang tidak mungkin dibantah. Sedangkan yang ketiga ada yang mengatakan bukan Rasul, tapi Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah yang Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak. Maka para ulama mengatakan, entah kita katakan hak itu adalah Allah, itu benar. Entah kita katakan al-haq itu adalah Nabi, itu pun tidak salah. Ataupun kita katakan al-haq itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kitab sucinya, itu pun tidak terbantahkan karena semuanya bermuara kepada satu pemahaman. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengajak di ayat yang ke-23 ini untuk menerima kenyataan akan adanya kebenaran dengan memberikan tasbih, perumpamaan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret. Jadi saya ingin jelaskan, Allah menjelaskan ya dalam ayat yang ke-23, innahu lahaqqum mithla ma annakum tantikun. Jadi kebenaran adanya Allah ini adalah hak yang tidak mungkin terbantahkan. Akan tetapi bagi orang-orang ateis gak akan percaya dengan begitu saja. Karena orang-orang ateis pun demikian orang-orang liberal, itu mereka selalu mengukur sebuah kebenaran itu dengan hawas. Hawas itu artinya dengan indera. Kalau nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan, nggak bisa dicium, nggak bisa didengar, dengan panca indera yang kita miliki, mereka nggak akan mau menerima. Sekalipun itu dari Al-Quran, sekalipun itu yang mengatakan Rasulullah, selama indera menurut mereka, selama akal menurut mereka belum bisa mencerna, pasti akan ditolak. Lah disinilah Allah Subhanahu wa taala menggunakan sampel perumpamaan lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan satu pesan. Ingatlah, ketika tantikun, kata Syekh Utsaimin, ketika engkau itu meyakini bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang bisa apa? Yantik. Yantik itu artinya apa? Yang bisa berbicara. Makanya kalau kita belajar ilmu mantik, ya ketika kita mempelajari muqaddimah sebelum masuk pada ilmu usul fikih yang lebih mendalam, itu biasanya ada muqaddimah. Salah satunya muqaddimah itu adalah ilmu mantik. Dalam ilmu mantik ini sebenarnya gampang-gampang susah. Ada yang mengatakan haram secara mutlak, ada yang mengatakan tidak haram selama untuk tujuan yang dibenarkan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan, asalkan kita hanya mempelajari untuk membantah orang-orang ahli filsafat atau ahli yani kalam. Lah sini disebutkan salah satu di antara karakter manusia itu adalah hayawanun natiq. Hayawan artinya makhluk hidup yang natiq. Natiq artinya apa? Yang bisa berbicara. Itulah yang membedakan antara kita manusia dengan hewan atau tumbuh-tumbuhan. Meskipun mereka secara hakikatnya bertasbih kepada Allah, tapi la tafqahuna tasbihahum dalam surat Al-Isra, hanya saja kita tidak mampu untuk bisa mencerna, mendengar seperti apa tasbihnya hewan, benda mati, bebatuan, pun demikian dengan pepohonan. Tapi adanya manusia yang bisa berbicara seperti ini itu adalah sebuah keistimewaan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan, sebagaimana engkau meyakini bahwasanya manusia itu adalah makhluk hidup yang bisa berbicara dan ente enggak ragu akan hal itu, maka pun demikian jangan engkau ragukan bahwasanya Allah itu ada. Rasulullah benar-benar diutus dan Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Lah itulah metode Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang-orang kafir agar mereka percaya dengan keberadaan Allah, diutusnya Nabi SAW, pun demikian wahyu lewat Al-Quran, itu dengan menggunakan metode sampel perumpamaan apa? Sesuatu yang konkret
untuk dijadikan sebagai pembanding perkara yang abstrak. Jadi sebagaimana engkau yakin bahwasanya manusia ini makhluk yang bisa berbicara, ente ragu enggak? Enggak ragu. Karena manusia ini adalah makhluk spesial yang bisa diberikan kelebihan oleh Allah bisa berbicara. Ketika ente yakin enggak ragu manusia bisa berbicara, maka ente pun harus yakin kalau Allah itu ada. Seperti itulah pesan yang ingin disampaikan oleh Allah di dalam ayat yang ke-23. Sebenarnya ini masuk ya lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, karena ayat-ayat sebelumnya itu juga dimulai dengan sumpah. Tapi intisari dari kajian malam hari ini kita ingin berpindah ke tema yang lain. Dan itu dimulai dari ayat yang ke-24. Di ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal yani mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Faragha ila ahli faja'a bi'ajlin samin. Faqarrabu ilaihi faqala ala ta'kulun fa'ujasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin mujrimin." Nah, mulai dari ayat 24 sampai nanti ya ayat yang ke-30 dan selanjutnya itu sedang berbicara, sedang berkisah tentang cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan dan ketika ya sedang menjamu tamu. Tapi tamunya ini spesial. Ya, tamunya ini bukan sembarang makhluk. Tapi tamu ini adalah duta dan utusan Allah dari jenis malaikat. Nah, itu ada semuanya di kisah ya tentang dialog Nabi Ibrahim dengan tamu yang sebenarnya mereka malaikat tapi berwujud manusia. Tapi ada beberapa kejanggalan-kejanggalan di sini. Ya, salah satu kejanggalannya itu ternyata malaikat yang dijamu oleh Nabi Ibrahim, dan kita tahu Nabi Ibrahim berusaha semaksimal mungkin untuk menjamunya dengan ngasih makanan. Tapi ternyata makanan itu tidak disentuh sama sekali. Makanan itu benar-benar tidak menjadikan malaikat berselera. Inilah kemudian muncul rasa nggak enak. Barangkali dalam ilmu tafsir disebutkan barangkali dia adalah musuh. Barangkali dia mungkin mata-mata. Barangkali muncul suudon kepadanya, karena biasanya kalau seandainya orang bertamu sudah disediakan makanan itu langsung adabnya disantap, dicicipi. Ini enggak sama sekali. Ya, kalau seandainya kita memahami karakter malaikat ya memang wajar, karena malaikat itu enggak makan dan enggak minum. Makanya kemudian disampaikan fa'ujasa minhum khifa qalu la takhaf. Enggak usah khawatir. Ya, inna ursilna, sebenarnya kami adalah utusan, kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan dua kabar, dan nanti kita akan sampaikan apa saja dua kabar gembira dengan kedatangan malaikat ya yang menghadap langsung kepada Nabi Ibrahim. Nah, ini ada di 24 sampai 30. Tapi malam ini insya Allah kita akan membahas ayat 24 dan ayat 25 saja. Karena 24 ini nanti ada 5 pelajaran yang bisa kita petik. Ayat yang ke-25, idza qalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun karun. Ini ada sekitar 4 pelajaran juga yang akan bisa kita ambil. Selebihnya insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala firman di ayat yang ke-24 ya. Wa hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukram. Ayat yang ke-24. Ketika datang, wahal ataka, apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad ya tentang kisahnya tamu-tamu yang dimuliakan kepada Nabi Ibrahim. Lah, ayat ini banyak sekali faedah yang bisa kita petik. Yang pertama ya adalah faedah atau alasan. Ya.
Apa sebab atau alasan Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim kepada Rasulullah? Apa alasannya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala seakan-akan bertanya kepada Rasulullah, "Hal ataka, apakah telah datang kepadamu Muhammad?" Kisah yang sangat masyhur ya tentang Nabi Ibrahim ketika kedatangan siapa? Tamu. Nah, di sini faedah yang pertama, apa sih alasan dan sebab Allah menceritakan? Ya, karena kan selanjutnya ini kan Allah menceritakan secara rinci kedatangan mereka, dialog yang terjadi antara Nabi Ibrahim. Lah, apa alasan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada dua alasan mendasar. Para ulama mengatakan ini sebagai ya, kabar gembira. Ya, kabar gembira sekaligus yakni dengan sebagai pelipur lara bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering mendapatkan apa? Rintangan, yakni dakwah. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu senior lebih dahulu. Dan kita tahu Nabi Ibrahim ini ujiannya tidak juga lebih berat dengan ujian yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kisah-kisah masa lalu diceritakan ulang oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harapannya itu sebagai kabar gembira, sebagai pelipur lara bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi umatnya, ya, ketika menghadapi kaumnya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan diperintahkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl, kalau nggak salah ayat 123. Allah Subhanahu wa taala firman, ya, "Tsumma auhayna ilaika anittabi." Rasul disuruh untuk mengikuti siapa? Anittabi millata Ibrahim hanifa. Ya, lah disuruhnya Nabi SAW mengikuti millah Ibrahim, dan itu merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim ini adalah salah satu karakternya orang yang sabar banget di dalam menghadapi rintangan dakwah. Maka kisah ini diceritakan agar Nabi SAW ini terhibur, tidak semakin tertekan ketika menghadapi kaumnya. Ini diharapkan menjadi kabar gembira di saat Nabi SAW sedang yakni gelisah. Ya, sama dengan kita lah. Cobalah kita masih ingat ya, mbah-mbah kita itu subhanallah ya, mbah-mbah kita itu sabarnya luar biasa. Ya, makanya mereka itu suka bercerita, berdongeng. Di saat kita nangis, coba kita lihat. Kita kalau ya, merasakan ya, kayaknya Gen Z gak merasakan seperti ini. Kalau kita pas lagi nakal-nakalnya, ya, yang paling kita takuti adalah orang tua kita. Tapi yang jadi tempat pelarian kita siapa? Ya, ini mbah kita, entah kakek atau nenek kita. Lah disitulah kadangkala kita dipeluk, ya, dikasih jajan, dan kadangkala saya masih merasakan kisah-kisah, cerita-cerita, ya, agar apa? Menenangkan yakni hati kita. Bahkan yang namanya mbah kita itu sebelum tidur ya, itu makanya cerita kancil berulang-ulang terus yang kita dapatkan. Tapi ada harapan kan, dengan cerita itu akan mengakar kuat. Kadangkala itu adalah kabar gembira, pelipur lara, ya, agar kita itu bisa merasa tenang kejiwaan kita. Sebenarnya itu yang diinginkan. Lah, ini juga dialami oleh Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan banyak sekali tekanan di dalam berdakwah. Maka adanya kisah-kisah inilah diharapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mencontoh kesabaran Nabi Ibrahim di dalam berdakwah. Bahkan Allah memerintahkan kepada Rasulullah, "Tsumma auhayna ilaika," kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad, anittabi, ikutilah millah yakni Ibrahim. Kemudian yang kedua, kisahnya Nabi Ibrahim diceritakan kepada Rasulullah ini sebagai apa? Sebagai peringatan, ya, keras, ya, untuk
kaumnya, artinya kaumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menentang dakwah. Kita tahu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran ketika diturunkan itu bukan hanya untuk komunitas orang-orang yang beriman saja. Buktinya Al-Quran dibacakan kepada Abu Jahal sampai mati dia kafir. Al-Quran dibacakan kepada pamannya, baik yang benar-benar menolak dakwah seperti Abu Lahab maupun kepada Abu Thalib, meskipun keyakinannya berbeda tapi dia tetap mau menerima dan mau mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka sama dirahmati Allah, adanya kisah ini tentang Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada kaumnya. Kenapa dikisahkan kepada Rasulullah? Selain berita gembira untuk Nabi, bahwasanya Nabi Ibrahim ya itu sudah mendahuluimu wahai Muhammad ketika menghadapi rintangan dakwah, tapi mereka dan Nabi Ibrahim ini sabar, maka contohlah dia kesabarannya. Yang kedua, ini sebagai bentuk peringatan keras kepada siapa? Kepada kaum. Karena ketika Rasulullah SAW menyampaikan kisah ini kepada kaumnya, supaya mereka sadar, karena ini juga ditujukan kepada mereka. Siapapun yang menentang para nabi sebelumnya, termasuk yang menentang Nabi Ibrahim, akan berakhir sama sebagaimana kalau seandainya engkau wahai kaumku menentangku. Ya, jadi ini bersayap. Ya, bagi Nabi ini sebagai hiburan agar mencontoh kesabaran Nabi Ibrahim ketika disampaikan kepada umatnya. Kisah Nabi Ibrahim kepada umatnya ketika berdakwah ini sebagai peringatan kepada kaumnya Rasulullah. Siapapun yang menentang para nabi pasti akan mendapatkan azab sebagaimana kaumnya Nabi Ibrahim. Intinya di situ jemaah. Kemudian yang kedua, kita ingin membahas tentang nasab. Ya, ini bukan nasab sembarangan. Ini nasabnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kita tidak membahas yakni nasab secara utuh. Ya, makanya di dalam ilmu nasab, kalau kita merujuk kepada Nabi akhir zaman yaitu Rasulullah, nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dibagi menjadi 3 kategori secara umum. Ya, dari Nabi nanti kita akan masuk ke Ibrahim. Kategori yang pertama itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Ismail, artinya berarti masuk Nabi siapa? Ibrahim, karena itu ayahnya. Kalau dari nasabnya Rasulullah kepada Nabi siapa? Salah. Yang pertama dulu itu kepada Adnan, maaf. Kalau dari Nabi SAW sampai ke Adnan itu ada 20 kakek dan disepakati valid. Imam Bukhari di dalam sahihnya menyebutkan nama per nama mulai dari kakek pertama Abdul Muthalib sampai Adnan itu jumlahnya 20. Dan itu sudah ijma'. Ini kategori pertama. Yang kedua, Nabi SAW dari Adnan kategori kedua sampai Nabi Ibrahim. Ini para ulama membuat sebuah kesimpulan. Pertama, yakin banget kalau seandainya Nabi SAW itu memang anak keturunan dari Nabi Ibrahim, Abro, dari jalurnya siapa? Nabi Ismail. Tapi yang diperselisihkan itu adalah nama kakek-kakek ini jumlahnya berapa dan siapa saja, ini yang masih diperselisihkan. Bukan kita mengingkari Rasulullah itu bukan keturunan dari Ismail, enggak, itu sudah valid sudah. Nabi SAW yang saja pernah ya mengatakan dalam hadis sahihnya, Innallah stofani, sesungguhnya aku, Innallah stofa Kinana min waladi Ismail. Ya, jadi Kinana nanti nyambung ke Adnan. Adnan ini adalah anak keturunan kepada Nabi Ibrahim tapi dari jalur siapa? Ismail. Itu sudah valid. Tapi yang masih diperselisihkan itu adalah nama-namanya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan jamaah dirahmati Allah, itu ada sekitar lebih dari, maaf kalau nggak salah 20 perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan jarak Adnan kan gini, Nabi kepada Adnan ini 20, sudah sepakat ijma'. Kemudian dari Adnan kepada Nabi Ibrahim sepakat memang, tapi yang diperselisihkan nama-namanya. Ya, ada yang mengatakan jaraknya ini sekitar 40 nama, ada yang 30 nama, ada yang 10 nama, ada yang 7 nama. Maka di sini sikap para ulama tetap yakin
Rasulullah nyambung ke Nabi Ibrahim lewat jalur Ismail, tapi untuk Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim masih diperselisihkan. Yang berikutnya kategori yang ketiga, dari Ibrahim kemana paling akhir? Manusia pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Dan itu pastilah sudah nggak ada lagi, karena semua manusia ini akan merujuk kepada Abul Bashar, bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam. Lah ini yang lebih parah lagi. Kata para sejarawan, tidak ada data yang valid terkait inisial nama-nama sampai ke Nabi Adam. Tapi kita yakin semua kita adalah anak keturunan Nabi Adam. Baik, sekarang kita berbicara masalah Ibrahim. Berarti Ibrahim ini adalah putra anak keturunan dari Nabi Adam. Cuma dari Nabi Adam inilah kemudian kita akan mengenal bahwasanya manusia akan hancur lebur, manusia akan ditenggelamkan di masanya Nabi siapa? Nabi Nuh. Maka oleh karena itu terkait nasab Ibrahim ini, yang pertama kita berbicara masalah bapak dulu. Kemudian yang kedua, jalur Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam. Itu pasti, hanya saja ya jalurnya itu lewat namanya Sam, yakni bin Nuh. Ya, karena yang nanti tersisa manusia setelah banjir bandang itu berarti siapa? Nabi Nuh tok, sama anak keturunan. Dan Nabi Nuh putranya banyak. Adapun yang disepakati itu dari jalur Sam inilah yang nanti akan sampai kepada siapa? Nabi Ibrahim. Taib. Terkait yakni bapak, ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan bapaknya Nabi Ibrahim namanya Tarih, bukan kho, tapi pakai ha, Tarih. Ya, seperti ini. Ada yang mengatakan bukan, bapaknya itu namanya Azar. Ya, sebagaimana kita jumpai di dalam surat Al-An'am ayat 74. Ya. Nah, disinilah muncul perbedaan di kalangan para ulama. Kalau seandainya Tarikh, ini kebanyakan adalah sejarawan. Dalam buku-buku sejarah, buku-buku nasab, dan dikenal dalam kitab-kitab ahlul kitab. Ya, artinya kitabnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu rata-rata ya bapaknya, nama dari bapak ayahanda Nabi Ibrahim itu adalah Tarikh. Tapi kalau kita melihat berdasarkan penuturan sebagian, tidak semua, sebagian para ulama ilmu tafsir mengatakan ayahnya bernama siapa? yakni Azar, sebagaimana ada dalam surat Al-An'am ayat 74. Lah terkait Azar ini saya sampaikan sebagian, karena sebagian yang lain ada yang mengatakan Azar itu bukan ayah dari Nabi Ibrahim, tapi siapa? Ammuhu. Am itu artinya apa? Pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah, akan tetapi Allah taala alam yang bisa. Seandainya kita katakan Azar itu adalah ayahnya, tapi para ulama membuat sebuah kesimpulan bahwasanya ini itu nama asli. Sedangkan ini adalah nama lain. Kalau seandainya Azar kita katakan itu adalah ayah dari Ibrahim, itu sebenarnya merujuk kepada wujud dan hakikat yang sama. Mungkin gambarannya yang paling mudah kita fahami itu seperti Rasulullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya nama Muhammad dan nama siapa lagi? Ahmad. Tapi keduanya itu bukan dua jenis manusia yang berbeda, dua makhluk yang berbeda, tidak. Tapi merujuk kepada hakikat yang sama, tapi memiliki banyak yakni nama. Makanya para ulama mengatakan kalau Muhammad itu banyak kita jumpai di dalam kitab-kitab Taurat. Sedangkan Ahmad itu sebenarnya sebelum terkontaminasi dan sebelum direvisi, sebelum dirubah oleh orang-orang Nasrani, itu malah lebih banyak kita jumpai dalam kitab Injil. Makanya pesan terakhir, wasiat terakhir dari Nabi Isa, wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan bukan apa? Muhammad. Itu alasannya. Ya, pun demikian dalam hal ini. Kalau di dalam Al-Qur'an
kalaulah Azar itu adalah ayahnya, itu nama lain. Tapi kalau di dalam kitab-kitab Injil dan kitab Taurat, bapaknya Nabi Ibrahim itu lebih banyak disebut dengan Tarih. Tapi kalau kita katakan Azar itu ayahnya, ini bukan orang lain, tapi merujuk kepada hakikat yang sama. Taib, ini adalah nasab dari Nabi Ibrahim. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, keutamaan. Ya, keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mumpung membahas Nabi Ibrahim. Jadi kita membahas Nabi Ibrahim itu dari dua sisi, ini saja. Satu nasab singkat, dan yang kedua keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim ini disebut dan seringkali disebut di dalam Al-Quran, bahkan Nabi SAW tadi disuruh untuk mengikuti Rasulullah SAW. Yang pertama, keutamaan yang utama dari Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ini adalah kekasih Allah, yang disebut dengan apa? Khalilullah. Ini yang pertama, jemaah. Jadi Khalil itu ada dua. Ya, yang pertama itu adalah Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khalilnya itu cuma ada dua, yani saja. Taib. Di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman 125, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan itu kita bisa merujuk kepada kitab Akidah, Syarah Akidah Thahawiyah, di mana Imam Ibnu Qayyim itu memberikan ulasan tentang maratibul mahabbah, tingkatan-tingkatan cinta. Ya, cinta itu kan ada sesuatu yang menarik dirinya untuk suka, cinta, pengen sesuatu. Itu namanya mahabbah. Tapi cintanya seseorang itu ternyata ada tingkatan-tingkatan. Ada kalanya iradah, itu paling rendah kalau nggak salah. Iradah itu cuma pengen tok. Aku pengen makan bakso, tapi nggak sampai ada rasa cinta. Jadi iradah, pengen, kadang datang, kadang hilang. Itu nanti ada tingkatan yang kedua, ketiga, keempat, sampai paling atas. Ya, dan yang paling atas kata Imam Ibnu Qayyim itu adalah apa? Khalil al-Khullah. Itu paling atas, makanya beliau mengatakan, ya, a'la darajati maqamatil mahabbah, itu adalah al-Khullah. Ya, makanya khullah ini tidak diberikan kepada sembarang orang, apalagi dinisbatkan kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW kan pernah mengatakan apa? Seandainya lau kuntum muttakhidan khalilan, seandainya aku diberikan hak oleh Allah untuk memilih khalil yang lain, khalilullah, selain aku dan selain Nabi Ibrahim, pasti aku akan memilih siapa? Memilih siapa? Abu Bakar. Tapi ternyata hak khalil ini sudah ditutup. Gak mungkin lagi Allah mengangkat yani khalilullah selain dua manusia terbaik ini. Tapi harapannya seandainya, kata Rasulullah, aku masih diberikan kesempatan untuk mengangkat khalilullah yang ketiga, pasti aku akan memilih siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Taib. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut yani khalilullah ini, para ulama mengatakan karena mereka ini adalah orang-orang yang paling dikasih, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkait apa? Terkait pemurnian tauhid, nanti kita akan sampaikan. Yang kedua, ya, Nabi Ibrahim keutamanya adalah Abul Anbiya. Berarti Abul itu bapaknya siapa? Yani para nabi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 27. Dan ini sudah diakui, Abul Anbiya itu adalah Nabi Ibrahim. Abul Anbiya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bapaknya siapapun para nabi. Ya. Mulai dari wa wahabna lahu dalam surat Al-Ankabut 27. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, semuanya Ishaq, Yaqub, anak keturunannya sampai ke bawah. Semuanya jadi nabi, yani semua. Ya, makanya
Abu ini melekat yakni pada Nabi Ibrahim karena anak keturunannya semuanya menjadi nabi, baik itu dari jalur Ishak Bani Israel sampai Yakub semuanya sampai Nabi Isa, maupun dari jalur Nabi Ismail dan berakhir dengan Nabi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau mendapatkan julukan Abul Anbiya. Kalau Abul Bashar siapa? Bapaknya manusia siapa? Adam alaihissalam. Itu bedanya. Yang ketiga, ya, para ulama mengatakan Nabi Ibrahim ini memiliki keutamaan imamnya atau pemimpinnya tauhid, imamu tauhid katanya. Ya, karena berani ya untuk menghancurkan langsung. Menghancurkan apa? yakni berhala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 58. Ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 58 Allah Subhanahu wa taala bercerita, faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un. Ya, ini adalah cerita bagaimana Nabi Ibrahim itu punya keberanian. Selain yang juga sabar dalam menghadapi kaumnya yang, maaf ya, kalau seandainya Rasulullah itu kan alhamdulillah istilahnya dikelilingi oleh ya para sahabat. Nabi Ibrahim ini benar-benar berani, subhanallah. Ya, pokoknya ditantang langsung. Meskipun beliau sendirian. Nabi Ibrahim yakni berani sekali. Makanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berani untuk menghancurkan sendiri. Bukan berarti kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak berani, tidak kita katakan demikian. Karena memang perintah Allah 13 tahun Rasulullah nggak boleh apa? Nggak boleh menghancurkan berhala, nggak boleh menyerang, nggak boleh ada pertumpahan darah. Tapi di sisi lain Nabi Ibrahim ini benar-benar seorang pemberani. Makanya dalam sebuah kisah surat Al-Anbiya ini kan nanti diceritakan ketika semua berhala dihancurkan illa kabirul lahum, yang tersisa berhala yang paling kabir. Kabir artinya apa? Yang paling besar. Nah itu semuanya ada dalam surat Al-Anbiya di ayat-ayat yang selanjutnya. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ini bukti kesabarannya. Nabi Ibrahim keutamaannya itu karena apa? Ya, kesabarannya dalam menghadapi apa? Rintangan yakni dan ujian yakni dakwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rintangan dan ujian di dalam dakwah ini rintangan yang super berat. Ya. Yang pertama, kisahnya tentang apa? Ya, beratnya ujiannya itu karena dibakar. Ya. Dibakar. Jadi Nabi Ibrahim ini bukan kemudian ya dalam posisi kemudian apinya itu sudah dingin, enggak seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 69, qulna ya narukuni, perintahnya langsung kepada si api. Sedangkan Nabi Ibrahim tetap harus menghadapi kenyataan pahit, dibakar. Tapi ternyata subhanallah enggak jadi gosong dan tidak terbakar karena api sudah langsung dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya berat. Ya. Ujian yang kedua, sabarnya beliau dalam kisah penyembelihan Nabi siapa? Ini bukan hal yang mudah loh jamaah. Ya, ini maju mundur. Kalau kita, tapi coba kita lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shofat ayat 107. Ini adalah kisah bagaimana Nabi Ibrahim menceritakan kepada putranya Nabi Ismail, inni ara fil manami anni atba'uka fandur madza tara. Ternyata Nabi Ismail langsung kemudian bagaikan gayung bersambut, sudah if'al ma tu'mar, kalau itu adalah perintah Allah segera laksanakan wahai ayahandaku. Lah, Nabi Ibrahim sudah menanti kehadiran sang anak puluhan tahun, tiba-tiba dapat anak, ternyata langsung ada instruksi untuk menyembelih.
Bukan perkara yang mudah loh ini. Dan itu benar-benar sampai dalam posisi mau disembelih ternyata ganti, yakni ganti kambing. Bukan kemudian ketika aku siap, ya belum siap-siap, belum ada ini, belum ada itu, langsung kemudian ganti kambing. Enggak. Itu sudah disiapkan semua, tinggal disembelih. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala di last minute langsung menggantinya. Itu adalah ujian yang super berat. Kalau seandainya kita berposisi seperti Nabi Ibrahim, mungkin barangkali kita lebih mengajukan apa? Pensiun dini. Enggak teko aku, Pak. Mending pensiun dini saja. Mungkin barangkali untuk kita lah ya kita. Tapi Nabi Ibrahim, kalau perintah Allah ya sudah, gimana lagi? Sama juga dengan ini, dibakar. Ya Allah berat, tapi gimana lagi, ya sudah. Dan yang ketiga ini juga super berat. Nanti kita lanjutkan setelah yakni adzan. Terutama bagi orang yang berjauhan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun ujian berat yang ketiga, tapi beliau sabar menghadapinya, itu adalah ketika yakni beliau harus meninggalkan ya istrinya di istilah kita ya gurun pasir yang kerontang. Ya, bukan perkara yang mudah. Dan itu tidak ada keluarga kecuali Nabi Ismail yani saja. Dan itu nanti ada kaitannya dengan kisah apa? Manasik haji. Taib, intisarinya ini bukan perkara yang mudah. Kalau seandainya kita mau meninggalkan keluarga kita 1, 2 hari, 3 hari yani saja sudah menyiapkan tempat yang layak, sembako yang cukup, macam-macam lah. Nah ini ternyata harus di daerah yang memang gurun. Ya, makanya disebut yani dengan Al-Arab. Itu karena memang bebatuan penuh dengan pasir dan tidak ada tumbuh-tumbuhan yang rindang seperti suburnya tanah kita. Nah, itu beda banget. Mungkin barangkali kita nggak akan tega sebenarnya itu. Kalau ini bukan perkara yang mudah lah ya. Ya, meninggalkan istri dalam kondisi seperti itu di daerah yang kalau dibilang aman ya tidak. Ya, dibilang ya logistik dan SDA-nya melimpah ruah juga tidak. Makanya kalau kita berbicara masalah Jazirah Arab, kenapa jarang dijamah oleh kerajaan-kerajaan besar Persia dan Romawi saat itu? Itu salah satu alasannya karena mereka nggak tertarik, nggak berselera sama sekali. Karena daerah ini daerah yang tidak produktif. Itu sudah zaman dahulu. Ya, maka itu ada menjadi salah satunya. Nah, apa yang kemudian harus dihadapi oleh Nabi Ibrahim ketika mendapatkan kenyataan pahit dalam tanda kutip? Allah Subhanahu wa taala kelak akan menggantikan gurun pasir yang kering kerontan ini akhirnya menjadikan apa? Ya, tempat yang penuh berkah. Karena salah satu di antara doa dari Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadzal balada amina. Rasa aman itu adalah berkah. Yang kedua, warzuq ahlahu minatsamarati man amana minhum. Dan itu bisa dirasakan hingga saat ini. Subhanallah, siapa sangka gurun pasir tapi melimpah yani ruah. Tidak luput yani dari doa mustajabahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang keempat. Adapun yang kelima, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya peran besar di dalam yang kelima, punya peran besar di dalam membangun Ka'bah. Terkait membangun Ka'bah ini masih diperselisihkan di antara para sejarawan. Siapakah yang membangun pertama kali? Ya, ini ada dua pendapat. Ada mengatakan Adam, ini yang paling masyhur, dan yang kedua adalah Nabi yakni Ibrahim. Untuk pembangunan pertama kali loh ya. Meskipun ada pendapat yang ketiga itu adalah malaikat. Jadi malaikat ini sudah diutus oleh Allah sebelum Nabi Adam keluar dari jannah kemudian diturunkan ke bumi. Jadi Ka'bah ini sudah dibangun oleh malaikat.
Akan tetapi dalilnya itu paling apa? Dalilnya paling lemah. Ya. Yang paling masyhur ya antara dua manusia spesial ini. Antara Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim. Sampai dan hingga saat ini masih diperselisihkan. Ya. Kalau Nabi Syekh Utsaimin rahimahullah lebih condong Nabi siapa? Yani Nabi Adam. Ya, adapun yang Syekh Muhammad Amin As-Singkiti lebih condong dengan Nabi yani Ibrahim. Ya. Ada yang mengatakan kalau yang membangun pertama kali Nabi Adam berarti Nabi Ibrahim itu cuma apa? Bisa dibilang menyempurnakan, bisa dibilang merenovasi. Makanya bahasanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 127 Allah Subhanahu wa taala firman wa id yarfa'u Ibrahimal qawaid. Ya, ketika Nabi Ibrahim itu menaikkan, menyempurnakan qawaid. Mana qawaid itu? Ya, artinya pondasinya sudah ada. Jadi hanya meninggikan, hanya membangun atasnya. Ya, Al-Quran tidak mengatakan Nabi Ibrahim ketika membangun tidak, tapi apa? Meninggikan. Maka disinilah berarti ada yang mengatakan pondasi sudah ada. Itu semenjak Nabi Adam. Tapi kenapa kemudian hanya pondasi atasannya itu hilang? Ada yang mengatakan ini dikaitkan dengan kisah Nabi Nuh tadi apa? Ya, kena banjir bandang, seluruhnya kena. Ya, tapi sampai sekarang wallahu taala alam yang bisab. Pendapat di kalangan yani para ulama ini memang ada dua kubu. Ya, tapi mereka yakin bahwasanya entah Nabi Adam atau Nabi Ibrahim punya peran. Khusus untuk Nabi Ibrahim punya peran dalam membangun yani Ka'bah. Entah beliau adalah orang yang pertama kali membangun sampai dari pondasinya atau beliau hanya menyempurnakan bangunan di mana pondasi sudah dibangun oleh Nabi sebelumnya. Itu dinaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127 yang kala itu dibantu oleh putranya Nabi Ismail. Taib, jamaah dirahmati Allah, ini adalah keutamaan Nabi Ibrahim. Khalilullah, Abul Anbiya, imamnya tauhid, pun demikian orangnya penyabar karena ujian salah satunya ini, ujian tiga besarnya ini bukan masalah yang gampang dan termasuk peran besarnya beliau dalam membangun yani Ka'bah. Kemudian faedah yang keempat ya, terkait ayat yang ke-24 ini kita ingin membahas ya siapa ya dan ya seperti apa sifat tamunya siapa? Tamunya Nabi Ibrahim. Karena di sini disebutkan hal ataka haditsu dhaifi. Setelah Nabi Ibrahim sudah kita bahas nih. Nasab singkat sudah. Keutamaan Nabi Ibrahim sudah. Jadi sekarang kita pengen menelusuri siapa dhaifnya ini dan karakter sifatnya itu seperti apa saja. Para ulama ilmu tafsir mengatakan bahwasanya dhaif di sini itu adalah malaikat. Ya. Sepakat ya, jadi siapa ini adalah malaikat. Nah, terkait malaikat ini kan ada sebagian yang punya nama, ada yang sebagian itu tidak memiliki nama. Nah ini juga kalau ditelusuri lebih jauh, ini juga diperselisihkan. Di antara para ulama ilmu tafsir ada yang mengatakan malaikat ini yang mendatangi Nabi Ibrahim ada 3. Dan ini adalah malaikat-malaikat yang masuk pembesarnya. Mulai dari malaikat Jibril, kemudian Mikail, yang ketiga apa? Israfil. Tapi setelah ditelusuri tidak ada dalil yang valid. Berarti ya sudah, yang penting kita yakin mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Terkait inisialnya, namanya, meskipun ada yang mengatakan 3 malaikat besar, tapi setelah ditelusuri lebih jauh oleh para ulama ilmu hadis ternyata tidak ada dalil yang kuat dan valid. Baik, kemudian karakter, sifat-sifatnya seperti apa? Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, ya, mereka menyerupai apa?
yakni manusia. Taib, ini penting. Ya, meskipun mereka adalah makhluk gaib, termasuk jin juga makhluk yakni gaib, disebut yakni gaib itu yaghibu anna. Penglihatan kita nggak mampu bisa mencernanya selama kita masih di dunia. Ya, lah terkait makhluk gaib ini, kalau Allah berkehendak dalam surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Kalau Allah sudah berkehendak, maka nggak ada satupun yang bisa menghalangi. Termasuk ketika makhluk gaib dirubah menjadi makhluk yang tidak gaib, itu bukan perkara yang sulit bagi Allah. Sesuatu yang mungkin abstrak dijadikan konkret, yang bisa dilihat, itu bukan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah karakter yang pertama, di mana malaikat yang sebenarnya makhluk gaib itu dijadikan oleh Allah seperti manusia yang bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diajak berbicara langsung. Nah, jamaah dirahmati Allah, terkait penyerupaan manusia ini tidak hanya satu-satunya terjadi pada Nabi Ibrahim. Ya, kisahnya banyak. Kisah ya tamunya Ibrahim alaihissalam ada dalam surat Az-Zariyat. Pun demikian dengan Nabi Lot. Ya, tahu ya kisahnya ya. Nabi Lot, mereka kan datang. Tapi ternyata apa? Sudah disorot yani semua sama kaumnya Nabi Lot. Ya, karena saat itu malaikat ketika mendatangi rumahnya Nabi Lot itu memang berwujud laki-laki. Dan kita tahu kaumnya Nabi Lot itu sedang mengalami penyakit masyarakat yang saat ini yani banyak kita jumpai, yaitu apa? Liwat. Ya, LGBT seperti itulah. Makanya di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka kesengsem. Lut akhirnya marah. Ya. Sampai kemudian menawarkan putrinya, bal unasu yatatahharun. Mereka ini loh, putri-putriku ini adalah wanita-wanita yang seharusnya engkau bisa dekati. Jangan malah mendekati tamu-tamuku ini. Ya. Karena tamu ini laki-laki, ente juga laki-laki gitu loh. Itu adalah sebagai bentuk yakni bantahan Nabi Lut kepada dosa besar kata Allah Subhanahu wa taala yang belum terjadi sebelumnya. Dan itu juga sebagai bentuk pembelaan kepada harga diri dan kehormatan sang tamu. Lah, pertanyaannya, siapa tamu yang datang kepada Ibrahim alaihissalam? Siapa yakni tamu yang datang kepada Nabi Lut? Ya, tamunya sama. Keduanya dari jenis jin, dari jenis malaikat yang Allah rubah menjadi manusia. Taib. Mungkin kita pernah mendengar ya kisah 3 malaikat yang berubah wujud jadi manusia. Kok 3 malaikat sih ini? Ya. Malaikat ini yang mendatangi 3 orang. Dari Bani apa? Bani Israel. Masih ingatkah 3 orang ini? Mereka punya kekurangan masing-masing. Yang satu botak, yang satu ya kudisen, yang lain apa? Buta. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mendatangi 3 orang dari Bani Israel? Satu, riwayat ini sahih sudah. Tapi siapa orang yang datang yang kemudian dengan izin Allah bisa menyembuhkan dan bisa mengatasi segala problem dan masalah? Lah, itu adalah malaikat yang dikirim oleh Allah dalam wujud apa? Manusia. Ya. Termasuk yakni di antaranya jamaah yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan kisah di Gua Hira. Ya. Ini memang ada silang pendapat mengatakan bahwasanya yang mendekap Rasulullah itu adalah siapa? Ya, memang Jibril, tapi ada yang mengatakan wujud aslinya, ada yang mengatakan menyerupai manusia. Tapi banyak ulama yang mengatakan malaikat Jibril secara itu menyerupai manusia. Karena kalau seandainya dengan wujud aslinya nggak mungkin cukup. Lawang tahu bentuknya lubang kecil itu loh, Pak. Sedangkan malaikat gedine yani segitu, nggak akan yani mungkin yani bisa. Ya. Lah, para ulama mengatakan
malaikat saat itu, malaikat Jibril menyerupai ya wujud seperti manusia tapi besar. Dan itu yang kemudian dikirim oleh Allah guna untuk mendekap sembari mengatakan ya Iqra. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma'ana biqari'in. Lah ini dalam gua yani Hira. Kemudian kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan hadis Jibril ketika bertanya 3 hal tentang iman, Islam dan ihsan. Ya, diriwayatkan oleh Abu Bakar, dan waktu itu Abu Bakar juga nggak tahu, dikira manusia biasa, artinya ya seorang badui lah. Ternyata ketika sudah balik, Rasulullah menyampaikan, innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sebenarnya tadi yang datang tanya iman, Islam, ihsan itu Jibril yang sedang mengajarkan kepada kalian semua ya perkara-perkara agama. Mereka baru tahu, nggak menyangka ternyata itu adalah malaikat yakni Jibril. Dan diantara, dan masih banyak sebenarnya, tapi saya akan tutup dengan kisah sahabat yang tampan banget, Dihya, Abu Dihya apa Dihya ini? Taib, Dihya Al-Kalbi, ya, Dihya Al-Kalbi ini subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan wajah yang rupawan. Dalam sebuah riwayat dan hadisnya sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjumpa dengan Dihya. Ya, ternyata itu bukan Dihya seorang sahabat, tapi malaikat yang menyerupai seperti manusia dalam wujud ya seorang sahabat yang rupawan, yaitu Dihya Al-Kalbi. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita sampaikan hal ini? Karena ini bukan satu-satunya kisah ketika Dhaifi Ibrahim, ketika tamu Ibrahim itu dari jenis malaikat. Ternyata banyak ya kisah-kisah yang kita jumpai di dalam Al-Quran, bahkan pula di dalam hadis tentang penyerupaan malaikat Jibril menjadi wujud manusia. Dan ini adalah sifat dan karakter yang pertama. Yang kedua, para ulama menyebutkan karakter yang kedua itu ada di ayat yang ke-24 ini. Kalau kita baca kalimat terakhir apa? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahimal la mukramin. Itu adalah sifat dan karakter yang kedua. Yang kedua itu adalah malaikat ini karakternya yang datang kepada Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang dimuliakan, yang dihormati, yang dimuliakan. Cuma mukramin ini kalau kita belajar ilmu nahwu kan berarti kan ya isim maf'ul, yang dimuliakan. Pertanyaannya, siapa yang memuliakan? Lah, ini menurut ilmu tafsir ada 2. Yang memuliakan itu adalah Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan? Karena mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah berbuat durhaka, dosa, maksiat kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang kedua itu adalah Nabi Ibrahim sendiri yang memuliakan. Buktinya apa? Karena beliau adalah, artinya malaikat ini tamu spesialnya Nabi Ibrahim. Makanya nanti kita akan lihat bagaimana Nabi Ibrahim itu sampai menyiapkan bi'ijlin samin, ya, makanan sudah dihidangkan. Itu bukti bahwasanya yang memuliakan itu adalah Nabi Ibrahim. Tapi para ulama mengatakan 2 sisi ini nggak perlu kita konfrontir, tidak perlu kita kontradiksikan dan pertentangkan. Kalau seandainya mukramin ini adalah sifat yang melekat pada malaikat, maka berarti benar Allah memang memuliakannya karena mereka makhluk spesial. Tapi kalau kaitannya mukramin ini adalah sifat yang melekat pada malaikat ketika statusnya menjadi tamu, itu juga benar adanya karena Nabi Ibrahim benar-benar memuliakan yakni tamunya. Taib, jamaah dirahmati Allah, inilah yang kedua. Adapun sifat yang ketiga, ya, malaikat ini tidak makan. Ya, makanya nanti kita akan lihat di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-27. Ya, fa'ujaza minhum khifa qalu la takhaf. Ya, sampai kemudian mengatakan qala ala ta'kulun,
kenapa engkau nggak mau makan? Ya, ini adalah sifat dan karakter tamunya Ibrahim alaihissalam. Ya, menyerupai manusia. Yang kedua, dimuliakan. Yang ketiga, tidak mau makan. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga ada di dalam surat Hud ayat yang ke-70. Sampai Nabi Ibrahim ini agak sedikit negative thinking. Ya, agak suudon. Kalau kita lihat dalam tafsirnya dalam surat Hud ayat 70, Allah Subhanahu firman, "Falamma ra'a aydiyahum ya la nakirahum wa ujasa minhum khifah." Sampai yang kemudian ragu-ragu, kenapa ini kok enggak disentuh sama sekali? Karena adab bagi seorang tamu itu kan kalau sudah dihidangkan, sudah kemudian dipersilakan ya langsung makan, sekalipun itu cuma mencicipi, ini enggak disentuh sama sekali. Ya, baru kemudian disampaikan qalu la takhaf inna ursilna. Ini enggak usah takut. Kami adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam wujud malaikat, tapi dirubah oleh Allah dalam bentuk manusia. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah faedah yang keempat. Adapun faedah yang terakhir dari ayat yang ke-24 ini adalah tujuan kedatangan siapa? Malaikat kepada Nabi Ibrahim. Ini adalah faedah yang terakhir. Sebenarnya ya ada di dalam ayat-ayat berikutnya. Jadi 24 ini sampai 30 ini berbicara tentang dialog dan menunjukkan tujuan mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebutkan di awal, nanti kita akan bahas lebih rinci insyaallah taala. Ada dua tujuan mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Yang pertama, dua tujuan ini adalah berita dan kabar apa? yakni berita gembira. Kedua-duanya ini isyarah. Yang pertama dengan lahirnya siapa? Lahirnya Ishak. Ya. Karena kita tahu sudah lama menanti kehadiran sang anak. Allah Subhanahu wa taala menunda istrinya untuk memiliki keturunan. Maka kedatangan kedatangan malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim tujuannya itu ngasih informasi berita gembira, sebentar lagi akan lahir Nabi Ishak alaihissalam, sebagaimana ada di dalam surat yakni Hud ayat 72 dan surat Az-Zariyat yang nanti kita akan bahas ayat 28. Taib, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa basyaruhu bi ghulamin alim." Hulam wa basyaruhu bisyarah. Kedatangan mereka itu akan memberikan kabar gembira bahwa istrinya akan melahirkan. Taib, sebagaimana ada di dalam surat Hud ayat 72. Dalam surat Hud ayat 72 ini kan istrinya itu juga bingung, gimana lagi? Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun. Bagaimana aku bisa melahirkan sedangkan anak saya ini ajuz. Ajuz itu sudah apa? Maaf ya, di bahasa kita bukan hanya sekedar tua renta, tapi anipus. Ya, wa hadza ba'li syaikh. Lah, suamiku juga sudah apa? Tua banget. Enggak mungkin, tapi memang benar adanya. Ya, kedatangan kedatangan malaikat Nabi Ibrahim salah satunya adalah dengan tujuan ini. Adapun yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabar gembiranya itu akan menghancurkan, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kaum lah ya. Bukan Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Makanya ada di dalam surat Hud ayat 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kedatangannya untuk membawa dua kabar gembira ini. Ya, kabar gembira sudah. Yang pertama, yang kedua memberikan kabar gembira akan adanya azab yang menimpa ya kaumnya Nabi Lut. Makanya pesan dari para malaikat ini kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahimu, dalam surat Hud ayat 76. A'rid an hadza. Ya, engkau harus menjauh. Karena azab yang akan menimpa ini sangat dahsyat dikarenakan kemaksiatannya ini belum pernah terjadi pada manusia-manusia yakni sebelumnya. Lah, terkait Nabi Lut ini sedikit kita bahas.
Ada nggak hubungan antara Nabi Lut ini dengan Ibrahim? Satu masa nggak? Satu masa apa enggak? Taib, itu yang pertama, satu masa. Yang kedua, ada hubungan nasab enggak? Sepupu? Ya, ibnu akhi itu artinya sepupu apa keponakan? Keponakan. Ya, jadi Lut ini ibnu akhi. Ibnu yani akhi Ibrahim. Jadi ibn anak saudaranya Ibrahim, berarti apa? Keponakan. Ya, sebagai penutup saya ingin bercerita berarti tentang ayat yang ke-25. Insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan sebelumnya. Setelahnya. Terkait Nabi Lut. Ya, berarti kan malaikat menyampaikan bahwasanya kaumnya Nabi Lut itu akan itu disampaikan bukan kepada Nabi Lut, tapi disampaikan kepada Nabi Ibrahim. Berarti ini menunjukkan keduanya satu masa. Itu sudah sepakat valid. Yang kedua, ada enggak hubungan ya antara nasab ya, antara Nabi Ibrahim dengan Lut? Para ulama dan sejarah mengatakan bahwasanya Nabi Lut ini adalah ibnu akhi Ibrahim. Artinya ada yang mengatakan itu keponakannya Nabi Ibrahim. Yang ketiga, meskipun satu masa, sejatinya keponakannya ini beriman kepada melalui siapa? Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim lebih senior kan. Kemudian ngajak Nabi Lut. Tapi perbedaannya, Nabi Lut ini diutus ke kaum yang khusus yang kita kenal dengan Sodom. Ya. Lah, ada yang mengatakan Nabi Lut ini tetap tinggal di daerah Irak. Ya. Meskipun satu masa, sedangkan Nabi Ibrahim menghuni saat itu di Palestina, yaitu awal-awalnya ketika pertama kali berdakwah, dan kelak nanti akan kemana? yakni ke Mekah. Lah, intisarinya jamaah dirahmati Allah, para ulama mengatakan bahwasanya Nabi Lut ini memang semasa, hubungan nasab ada dengan Nabi Ibrahim, tapi ya istilahnya daerah dakwahnya beda. Mungkin bahasa antum wilayahnya beda. Lah, ini wilayahnya untuk Bani Sodom, sedangkan Nabi Ibrahim itu yakni berbeda. Lah, jemaah dirahmati Allah, nanti kita akan lanjutkan insyaallah taala. Ketika malaikat menyampaikan bahwasanya kaumnya Nabi Lut Sodom ini akan dihancurkan, akan dilantakan, akan diturunkan azab, Nabi Ibrahim ini berusaha untuk apa? Membela. Di awal-awal berusaha untuk memberikan syafaat. Ya, tapi akhirnya kemudian ditolak karena perbuatan mereka ini sudah di luar batas. Ya, perbuatan kaumnya Nabi Lut, hati-hati ya, ini adalah perbuatan yang kata Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terjadi pada manusia-manusia yakni sebelumnya. Makanya mereka pantas untuk mendapatkan azab. Makanya nanti kalau pas kita membahas kaumnya Nabi Lut ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 azab sekaligus dalam sekali tempo. Ya, kalau seandainya kaum-kaum terdahulu, Fir'aun saja cuma sekali langsung selesai. Fir'aun diapakan? Yang ditenggelamkan, selesai sudah. Tapi kalau seandainya kaumnya Lut ini bertubi-tubi azabnya, ya, azab yang mengantarkan mereka kepada kematian, itu 4 azab. Mungkin pada saatnya kita akan yang dibahas lebih rinci. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat yang ke-24. Sebenarnya masih ada faedah-faedah yang lain, tapi sepertinya masuk pada faedah yang bisa kita petik pada ayat-ayat berikutnya. Ya, adapun ayat yang ke-24 ini nanti kita akan bahas tentang syariat salam. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Lah, ini kan ceritanya diawali dengan ittakhalu alaihi faqalu salama. Ketika malaikat rombongan ini mendatangi rumahnya Nabi Ibrahim, kemudian mereka mengucapkan apa? Salam. Dijawab oleh Nabi Ibrahim apa? Qala salamun. Nah, disinilah kita nanti akan membahas tentang syariat salam. Yang pertama, apa definisi dari salam? Yang kedua, apa hukumnya mengucapkan dan membalas salam? Yang ketiga, apa keutamaan yakni dari
mengucapkan salam. Dan yang keempat sebenarnya belum kita tuntaskan, yakni hari ini para ulama mengambil dalil dari ayat yang ke-25 setelah ini ya, tentang bolehnya menyingkat lafaz salam. Karena Nabi Ibrahim di sini cuma ngomong apa? Salam. Itu diperbolehkan. Nanti kita akan bahas sebagaimana fatwa dari Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Al-Barrak rahimahullahu taala. Baik, mungkin itu saja. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan ya nih, coba? Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Baik ya nih, jazakumullah khairah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya sampaikan tadi malam di Ubalan, ya saya ya secara pribadi ya banyak berterima kasih kepada para yani jamaah yang hadir di tempat ini, terutama ya para penanggung yani jawab di Masjid Al-Hanif ini ya, yang telah memberikan kesempatan yani bagi kami untuk sharing bareng, untuk berbagi ilmu ya. Karena pertemuan berikutnya mungkin barangkali sampai 2 bulan ya, kita harus libur rehat yani sejenak guna untuk menyambut bulan Ramadan dan mungkin yani Syawal ya. Maka ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh mungkin kerabat kerja yang bertugas gitu ya Pak ya, karena sudah memberikan kesempatan yani kepada kami. Dan yang kedua, ini juga sangat penting sekali, tidak lupa saya secara pribadi ya meminta maaf yani kepada para jamaah, para kru ya, para tim media dan para ya jajaran mungkin takmir di masjid ini. Barangkali ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati jenengan semua, atau mungkin ada perilaku-perilaku yang mungkin yani tidak sesuai dengan adat istiadat yani orang-orang Mojokerto yang misalnya. Maka saya meminta secara pribadi untuk dibukakan pintu maaf ya, mumpung ini juga di bulan yani Sya'ban, meskipun para ulama mengatakan meminta maaf itu tidak harus di bulan Sya'ban tapi di setiap yani waktu. Akan tapi ini adalah momen karena menjadi pertemuan terakhir sebelum libur panjang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana mengumpulkan kita semua di tempat ini, semoga Allah kelak akan menyatukan kita kembali di jannatin yani naim. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Subhanallah, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.